Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Ibu akan membahas paket 5, yaitu dari nomor 16 sampai 30. Nah, di sini ada nomor 16, soalnya adalah diketahui suatu transformasi T1 sama dengan 2, 0, negatif 3, 4. Dilanjutkan transformasi T2 sama dengan 1, negatif 1, negatif 3, 2. Matriks transformasi tunggalnya adalah jika kita menemukan bentuk transformasi seperti ini, maka kita kalikan matriks atau komposisikan dengan cara T2 dulu dikali T1. Jadi bentuknya seperti ini. T2 komposisi T1. Jadi T2-nya adalah ini dikali dengan matriks T1 ini. Nah, biasa untuk perkalian matriks ini kiri, ini kanan. Berarti kiri ke atas, kanan ke bawah. Nah, jadi 1 kali 2 ditambah dengan negatif 3 kali 0. Nah, lanjut 1 ke negatif 3 ditambah dengan negatif 3 ke 4. Nah, untuk bawahnya negatif 1 ke 2 ditambah 2 ke 0. Nah, berikutnya negatif 1 kali negatif 3 ditambah 2 kali 4. Nah, selesaikan. 1 kali 2 adalah 2, negatif 3 kali 0, 0. Negatif 1 kali 2, negatif 2, 2 kali 0 adalah 0. 1 kali negatif 3, negatif 3, negatif 3 kali 4, negatif 12. Negatif 1 kali negatif 3 berarti positif 3. 2 kali 4 adalah 8. 2 tambah 0, 2. Negatif 2 tambah 0, negatif 2. Negatif 3 tambah negatif 12 berarti hutang 3, hutang 12, sehingga menjadi negatif 15. 3 tambah 8 adalah 11, maka jawabannya adalah ini. 2, negatif 2, negatif 15, 11, yaitu A. Untuk nomor 17, koordinat bayangan titik H negatif 2,6 yang didilatasi pada pusat dilatasi P1,2. Berarti kita menggunakan rumus dilatasi ketika pusatnya A, B ya. Dengan faktor skala 4. Kemudian dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan 2. Jadi di soal nomor 17 itu ada dua kejadian. Yang pertama dilatasi, yang berikutnya adalah pencerminan atau biasa disebut refleksi. Nah, cara penyelesaiannya kita selesaikan dulu dilatasi. Awalnya titiknya adalah H negatif 2,6 didilatasi terhadap pusat 1,2 dengan skala 4, di mana rumus dilatasi ketika pusatnya A, B, maka rumusnya adalah P, X, Y. Ini adalah titik awalnya. Nah, didilatasi terhadap pusat A, B dengan faktor skala K, maka bayangannya akan menjadi X aksen, Y aksen, di mana rumus X aksen itu adalah A ditambah K dikali X kurangi A. Sementara untuk Y aksennya B ditambah K dikali Y kurangi B. Nah, berarti kita aplikasikan ke dalam soal. Di sini titiknya negatif 2,6. H negatif 2,6. Pusatnya 1,2. Berarti A 1,2. Faktor skalanya adalah 4. K-nya 4. Nah, bayangannya itu harus menjadi H aksen, yaitu X aksen, Y aksen, dimana rumusnya ini A-nya dulu berapa? A-nya adalah 1 ditambah K, K-nya adalah 4. Nah, dikali X kurangi A, X-nya adalah negatif 2 dikurangi A-nya adalah 1. Sehingga di sini 1 tulis negatif 2 dikurangi 1, hutang 2, hutang 1, hutang 3. Negatif 3 dikali 4 menjadi negatif 12. Negatif 12 ditambah 1 jadilah negatif 11. Nah, itu untuk X aksennya. Sementara untuk Y aksennya, B-nya di sini adalah 2. Sementara K-nya sama, yaitu 4. Di sini Y kurangi B, berarti Y-nya 6 dikurangi 2.
Nah, 6 kurangi 2 adalah 4. 4 kali 4 adalah 16. Ini 2 tulis ulang. 16 ditambah 2 adalah 18. Sehingga titiknya itu atau H aksennya itu adalah X aksen, Y aksen. Berarti negatif 11,18. Nah, itu setelah didilatasi. Kemudian direfleksikan atau dicerminkan terhadap Y sama dengan 2. Atau biasanya kita menggunakan Y sama dengan K. Maka hasil pencerminannya itu atau bayangan keduanya itu adalah X, 2K kurang Y. Ini adalah rumus pencerminan Y sama dengan K. Berarti Y sama dengan K-nya di sini adalah 2. Bayangan keduanya adalah X, 2K kurang Y. Berarti X-nya di sini adalah negatif 11. 2-nya tulis, K-nya di sini adalah 2 dikurangi Y. Y-nya adalah 18. Nah, berarti negatif 11 tulis, 2 kali 2, 4 dikurangi 18. Negatif 11-nya tulis lagi, negatif 18 ditambah 4, berarti negatif 14. Sehingga hasil pencerminannya adalah negatif 11, negatif 14. Jadi jawaban untuk nomor 17 adalah A. Untuk nomor 18, titik L negatif 5,8 jika dicerminkan pada sumbu X, dilanjutkan rotasi dengan pusat 0,0 berlawanan arah jarum jam sejauh 180 derajat akan menghasilkan bayangan dengan koordinat. Ini pun ada dua kejadian. Yang pertama dicerminkan, berikutnya dirotasikan. Nah, rumus pencerminan terhadap sumbu X yaitu X, negatif Y. Nah, jadi di sini awalnya negatif 5,8. Karena rumus pencerminan terhadap sumbu X adalah X, negatif Y, berarti X-nya tulis, negatif 5-nya tulis, negatif Y, berarti 8, jadi negatif 8. Ini hasil pencerminannya. Jadi negatif 5, negatif 8 dengan menggunakan rumus ini. Nah, berikutnya dirotasikan dengan pusat 0,0. Nah, berarti rumusnya ketika pusatnya 0,0, rumus rotasi itu adalah X cos theta dikurangi Y sin theta, X sin theta ditambah Y cos theta. Nah, kita lihat bayangannya, X-nya di sini adalah negatif 5, cos derajatnya adalah 180 derajat, dikurangi Y, Y-nya adalah negatif 8, sin theta berarti sin 180, X negatif 5 sin 180 ditambah Y negatif 8 cos theta berarti cos 180. Jadi tinggal mengikuti rumusnya saja, dimana ini adalah X, ini adalah Y, dan tetanya atau sudutnya adalah 180 derajat. Nah, sekarang kita lihat negatif 5 tulis, cos dari 180. Ingat 180 itu berada di kuadran 2 dan cos di kuadran 2 itu bertanda negatif. Sehingga cos 180 itu adalah negatif 1. Nah, ini negatif 8, sin 180 adalah 0, negatif 5, sin 180 0, negatif 8, cos 180 adalah negatif 1. Negatif 5 kali negatif 1 positif 5, dikurangi negatif 8 kali 0 adalah 0, negatif 5 kali 0 adalah 0, ditambah negatif 8 kali negatif 1 berarti positif 8. Kita selesaikan, 5 kurangi 0 adalah 5, 0 tambah 8 adalah 8. Maka hasil rotasinya adalah 5,8. Jadi jawaban untuk nomor 18 adalah A. Soal berikutnya untuk nomor 19. Diketahui suku-suku deret 2 ditambah 1 ditambah 1/4 ditambah 1/8 ditambah titik-titik, maksudnya seterusnya ya. Jumlah barisan tersebut adalah, nah di sini
ada pola yang terlewat, yaitu di antara 1 dan 1/4 itu ada setengah. Nah, di sini jumlah itu berarti berbicara tentang deret. Sementara kalau suku atau barisan itu berbicara tentang UN ya. UN. Kalau jumlah itu SN. Nah, jumlah SN yaitu deret, sementara barisan atau suku UN. Nah, itu yang harus dihafal. Nah, di sini yang ditanyakan jumlah. Sementara kalau untuk geometri atau aritmatika harusnya soalnya titik-titik, di sininya ada angka lagi. Tetapi di sini titik-titik tidak ada angka lagi di sininya di ujungnya. Jadi kita tidak tahu ujungnya itu angka berapa atau terakhirnya itu angka berapa. Nah, itu dinamakan deret geometri tahingga. Nah, di mana untuk deret geometri tahingga itu rumusnya adalah S tahingga sama dengan A itu suku pertamanya yaitu 2 per 1 dikurangi R. Nah, R-nya itu di sini adalah suku kedua dibagi suku pertama. Suku kedua dibagi suku pertama. Nah, kita substitusi ke rumusnya, berarti S tahingga A-nya di sini suku pertamanya adalah 2, 1 dikurangi R. R-nya itu adalah suku kedua dibagi suku pertama, yaitu setengah. Nah, jadinya 2, 1 dikurangi setengah adalah setengah. Nah, karena per berarti harus dikali balik. Yang tadinya 1/2 menjadi 2/1. Nah, jadinya 2 kali 2 adalah 4, 4 bagi 1 adalah 4. Jadi jawaban untuk nomor 11 itu adalah 4. Yaitu A. Berikutnya untuk nomor 20. Dari suatu tempat yang berada di tanah, titik ujung benda yang berdiri tegak terlihat dengan sudut elevansi. Sudut elevansi itu adalah ketika kita melihat sesuatu tapi ke atas. Nah, itu adalah sudut elevansi, yaitu 60 derajat. Dari titik pengamatan, jika tinggi menara 60 meter, jarak benda dari titik pengamatan adalah, nah, kita lihat di sini ada sesuatu yang berdiri di tanah. Nah, panjangnya itu adalah 60 meter. Nah, sudut elevansinya yaitu seseorang melihat ke atas dengan sudut 60 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah jarak benda ke titik pengamatan berapa? Kita misalkan dia adalah X. Nah, kalau misalkan seperti ini kan jelas udah ini pasti udah diketahui ya. Ini 90 derajat ya. Kita lihat di sini dia siku-siku. Nah, berarti ada 2 sudut yang sudah diketahui, 1 sisi yang diketahui. Jadi 2 sudut 1 sisi yang diketahuinya. Ini bisa menggunakan aturan sinus. Aturan sinus itu adalah sudut yang di hadapannya akan berbanding dengan sisi yang ada di depannya. Ini dengan ini, 60 dengan ini. Nah, sementara 90 dengan sisi miring, dan yang di sini adalah dengan X. Nah, artinya kita akan mencari X. X itu berarti perbandingannya itu dengan ini ya, dengan sudut yang di depannya ini. Berarti kita harus tahu ini berapa. Ingat, untuk sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Jadi 180 derajat, total sudut segitiga itu 180. Nah, berarti 180 dikurangi 90 dikurangi 60. Artinya di sini adalah 30 derajat. Jadi kita menggunakan sudut ini, yaitu 30 derajat. Nah, kita gunakan sinus, berarti 60 per sin 60 derajat sama dengan X per ini sin 30 derajat. Jadinya 60 per sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3 sama dengan X sin 30 derajat itu adalah setengah. Pecahan sama dengan, berarti harus kali silang. Nah, 60 dikali setengah dibagi dengan setengah akar 3. Jadi kali silang, 60 kali setengah dibagi dengan, nah, yang dikalikan dengan variabel itu jadi penyebut, jadi pembagi ya.
Jadi 60 kali setengah dibagi dengan setengah akar 3. Nah, 60 dibagi 2 yaitu 30. Karena di sini dibagi sepertiga. Kita kali balik ya. Nah, sepertiga itu artinya setengah akar 3 itu artinya akar 3 per 2. Jadi kalau dikali balik 30 tulis dikali akar 3 per 2 kan ini samanya berarti 2 per akar 3. Jadi 30 kali 2 adalah 60 per akar 3. Ingat kalau bentuknya seperti ini berarti harus dirasionalkan. Tidak bisa langsung kita menjawab 60 per akar 3. Tetapi harus dirasionalkan dengan cara kali penyebutnya yaitu akar 3 akar 3. Ini di SMP sudah belajar ya bagaimana cara merasionalkan. Jadi 60 kali akar 3 adalah 60 akar 3, akar 3 kali akar 3 adalah 3. Angka yang di dalamnya sama, berarti 3. Nah, 60 bagi 3 adalah 20 akar 3. Satuannya adalah meter karena di sini meter. Jadi untuk nomor 20 jawabannya 20 akar 3 meter. Yaitu B. Untuk nomor 21, diketahui tangan A, tidak diketahui di sininya mana. Dan di sini 180 sampai 270 itu berarti dia di kuadran 3. Nah, yang ditanyakan justru cos A. Cos di kuadran 3 itu bertanda negatif. Karena di kuadran 3 itu yang bertanda positif tangan. Nah, berarti nanti jawabannya harus bertanda negatif karena di sini di kuadran 3. Nah, ini maksud soalnya itu ada yang tidak tertulis yaitu 6 per 8. Jadi diketahui tangan A-nya adalah 6 per 8. Tangan itu adalah desa, depan, samping. Jika kita aplikasikan ke dalam gambar seperti ini, depannya misalkan sudutnya adalah ini. Nah, di depan sudutnya itu adalah 6. Sementara sampingnya sudut itu adalah 8. Nah, sudutnya yang ini. Nah, tugas kita mencari X. X itu sisi miring, berarti menggunakan Pitagoras. Karena sisi miring yang ditanyakan, maka rumusnya ditambah. Apa yang ditambah? Ini, kedua sisi ini. Berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Jangan lupa akar, itu ciri Pitagoras. 6 kuadrat itu 36, 8 kuadrat itu adalah 64. Jumlahkan jadilah akar 100. Akar 100 itu adalah 10. Artinya X-nya itu adalah 10. Sekarang yang ditanyakan adalah cos A. Cos itu adalah sami, berarti samping miring. Sampingnya 8, miringnya adalah 10. Jadi 8 per 10. Karena dia berada di kuadran 3, cos itu bertanda negatif. Jadi negatif 8 per 10 untuk nomor 21. Jawabannya adalah A. Untuk nomor 22, pada segitiga PQR, panjang sisi PQ 8 cm, QR 6 cm, dan besar sudut PQR 120 derajat. Panjang sisi PR adalah, kita gambar, berarti PQR. Sudut PQR itu artinya sudut Q, yaitu 120. Nah, sudut Q-nya 120, PQ-nya 8, sementara QR-nya adalah 6. Nah, yang jadi pertanyaan panjang sisi PR, berarti ini. Nah, kita lihat di sini ada dua sisi mengapit satu sudut, berarti kita harus menggunakan kosinus. Rumus kosinus itu adalah PR kuadrat sama dengan sisi yang mengapit, yaitu PQ kuadrat ditambah QR kuadrat dikurangi 2 dikali sisi yang mengapit, yaitu PQ kali QR, cos Q, yaitu sudut yang diapit, yaitu 120 derajat sudut Q. Nah, ini rumusnya ya. Jadi sisi yang mengapitnya dijumlahkan, dikuadratkan, dikurangi 2 kali sisi yang mengapit, cos sudut yang diapit. Nah, itu rumus untuk kosinus. Jadi ketika dua sisi mengapit satu sudut.
Nah, berarti PR kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurangi 8 kali 6 cos 120 derajat. 8 kuadrat itu 64, 6 kuadrat 36, 2 kali 8 kali 6 adalah 96, cos 120. 120 itu di kuadran 2, artinya rumusnya adalah 180 dikurangi 120. Artinya dia sama dengan 60 derajat. Nah, cos 60 derajat itu adalah setengah. Karena cos di kuadran 2 itu bertanda negatif, berarti menjadi negatif setengah. Nah, sehingga PR kuadrat itu adalah 64 ditambah 36 yaitu 100. 96 dibagi 2, negatif 96 dibagi negatif 2, berarti jadi positif 48. Ingat ya, ini hubungannya perkalian, berarti ini dikalikan dulu baru ditambah dengan ini. Nah, 100 tambah 48 adalah 148, itu PR kuadrat. Yang diinginkan PR, berarti akar dari 148. Nah, kita pecah 4 kali 37, artinya 2 akar 37 cm. Jadi PR-nya, panjang sisi PR 2 akar 37 cm. Jawabannya adalah C. Nomor 23, segitiga ABC mempunyai panjang sisi AB sama dengan 8 akar 2 cm. BC-nya 16 cm dan besar sudut C 30 derajat. Yang ditanyakan besar sudut A. Kita aplikasikan dulu ke dalam gambar. Di sini ABC segitiganya, sudut C-nya 30 derajat, berarti di sini. Terus BC-nya adalah 16, sementara AB-nya adalah 8 akar 2. Nah, kita lihat di sini dua sisi tapi sudutnya nggak diapit, berarti kita bisa menggunakan sinus. Ingat, sinus itu adalah sudutnya itu harus berhadapan sama sisi perbandingannya. Berarti di sini AB itu dengan 30 derajat. Nah, berarti AB dengan 30 derajat atau dengan sin C. Sementara di sini yang diinginkan adalah sudut A. Sudut A itu harus berbanding dengan BC. Karena sisi yang ada di hadapan sudut A itu adalah BC atau CB. Jadi CB per sin A, AB per sin C. CB-nya adalah 16, sin A-nya justru yang ditanyakan, sudut A-nya justru yang ditanyakan. AB-nya adalah 8 akar 2 sin 30. 16 per sin A sama dengan 8 akar 2 sin 30 adalah setengah. Pecahan-pecahan sama dengan, berarti harus kali silang. Nah, berarti 16 kali setengah dibagi dengan 8 akar 2. Yang dikali dengan variabel atau yang ditanyakan itu akan menjadi pembaginya. 16 bagi 2, 8. 8 per 8 akar 2. Jadilah 8 coret dengan 8 bukan berarti habis, tetapi 1. 1 akar 2. Nah, ini harus rasional lagi karena penyebutnya akar. Berarti atas bawah harus dikali akar 2. 1 kali akar 2 adalah akar 2. Akar 2, akar 2 berarti menjadi 2. Sehingga ini bisa dirubah menjadi 1/2 akar 2. Nah, sekarang kita lihat sin A itu adalah setengah akar 2. Sudut A-nya berapa? Berapakah sin yang jawabannya setengah akar 2? Yaitu 45 derajat. Jadi sin-nya itu adalah, atau A-nya itu, sudut A-nya 45 derajat. Jadi kita harus tahu dulu sudut berapa derajatkah yang hasilnya setengah akar 2, yaitu 45. Jadi nomor 23 itu jawabannya adalah C. Nomor 24. Di soal nomor 24 itu rumus suku ke N dari barisan 0, 3, 10 adalah 0, 3, 10. Di sini kalau misalkan di aritmatika itu rumusnya adalah suku kedua dikurangi suku pertama. Jadi kalau misalkan 3 dikurangi 0 adalah 3,
10 dikurangi 3 adalah 7. Ternyata tidak sama ya. Kalau aritmatika itu bedanya hasil pengurangannya itu harus sama. Nah, sementara kalau geometri 3 dibagi 0 itu tidak terdefinisi, berarti dia udah bukan geometri karena sudah tidak terdefinisi. Sementara untuk aritmatika ketika dikurangi ternyata bedanya tidak sama, yang satu 3, yang satu 7. Nah, maka dari itu kita harus kurangi lagi nih hasil pengurangannya. 7 dikurangi 3 adalah 4. Maka jenis soal seperti ini namanya barisan bertingkat. Nah, di mana rumus untuk barisan bertingkat itu adalah UN sama dengan A itu suku pertama, A-nya itu ini B, ini C. Nah, jadi di sini rumusnya A ditambah N kurangi 1 kali B per 1 faktorial ditambah N kurangi 1 dikali N kurang 2 kali C 2 faktorial ditambah N kurangi 1 dikali N kurang 2 N kurang 3 dikali D 3 faktorial. Kalau masih ada berarti N kurang 1 dikali N kurang 2 dikali N kurang 3 dikali N kurang 4 faktorial. Jadi ininya sama ya, 3 faktorial, ininya 3, ini D, berarti kalau ada lagi E, dan seterusnya. Nah, jadi berurutan ya, awalnya di sini cuma 1, ke sini jadi 2, ke sini lagi 3, kalau ada lagi berarti 4, 5, 6, dan seterusnya. Jangan lupa di bawahnya juga berurutan, 3, 4 faktorial, 5 faktorial, dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat ini A, B, C. Berarti A-nya 0, B-nya 3, C-nya 4. Nah, kita substitusi ke rumusnya. Berarti A-nya 0 ditambah N kurangi 1 dikali B-nya itu 3 per 1 faktorial. 1 faktorial itu adalah 1. Ditambah N kurangi 1 dikali N kurang 2, C-nya itu di sini adalah 4 per 2 faktorial. 2 faktorial itu artinya 2 kali 1, berarti 2. Nah, faktorial itu artinya perkalian mundur ya. Di sini 2 kali 1 adalah 2. Nah, kebetulan di sini hanya sampai C, gak ada D, berarti rumusnya cukup sampai sini. Nah, kita selesaikan 0 ditambah ini kali pelangi 3 kali N 3N 3 kali negatif 1 berarti negatif 3 dibagi 1 hasilnya tetap ini ya. Nah, berikutnya ini kita kali pelangi N kali N kuadrat N kali negatif 2 negatif 2N negatif 1 kali N berarti negatif N negatif 1 kali negatif 2 positif 2 kali pelangi ya. Pertama ini dikalikan kedua-duanya, berikutnya negatif 1 dikalikan kedua-duanya. 4 dibagi 2 berarti 2. Nah, 0 ditambah 3N kurangi 1 itu tulis lagi. Ini kita sederhanakan, N kuadrat hutang 2 hutang 1 berarti negatif 3N ditambah 2 dikali 2. Nah, hanya menyederhanakan yang ini. Nah, berikutnya ini kita tulis ulang lagi. Ini kali pelangi. 2 kali N kuadrat, 2N kuadrat, 2 kali negatif 3N berarti negatif 6N, 2 kali 2 adalah 4. Nah, berikutnya kita lepaskan kurungnya. Ini tulis positif-positif jadi positif, negatif-positif jadi negatif. Ini positif-positif jadi positif, negatif-positif jadi negatif, positif, positif, positif. Nah, udah dilepas kurungnya, sekarang kita lihat di sini urutannya kuadrat dulu ya. Berarti 2N kuadrat gak ada temannya, tulis ulang. Di sini variabel N-nya positif 3 sama negatif 6N. Berarti 3 dikurangi 6, yaitu negatif 3N. Terus konstanta dengan konstanta, 0 dikurangi 3, negatif 3. Negatif 3 ditambah 4 berarti positif 1. Sehingga rumus UN-nya adalah 2N kuadrat dikurangi 3N ditambah 1. Ini adalah rumus UN-nya. Nah, untuk nomor 24 jawabannya adalah B.
Untuk nomor 25, jika jumlah n suku pertama barisan aritmatika adalah Sn sama dengan 2n kuadrat dikurangi 3n, rumus suku ke n barisan tersebut adalah, yang ditanyakan adalah rumusnya. Sementara di sini diketahuinya adalah Sn-nya. Nah, berarti kita udah tahu di sini aritmatika. Nah, rumus aritmatika itu berarti kita lihat dulu bahwa suku pertama atau A-nya itu atau UN-nya itu U1-nya itu sama dengan S1. Nah, berarti A sama dengan S1 sama dengan, kita lihat di sini rumus Sn-nya itu adalah 2n kuadrat. S1 artinya n-nya itu 1. Nah, berarti 2 dikali 1 kuadrat dikurangi 3 kali 1, karena di sini A-nya itu sama dengan S1. Nah, 1 kuadrat itu artinya 1 kali 1, 1 dikali 2. Nah, dikurangi 3 kali 1 negatif 3, jadinya 2 dikurangi 3 hasilnya negatif 1. Setelah dapat suku pertamanya atau A-nya, kita gunakan rumus Sn-nya. Sn untuk aritmatika itu rumusnya adalah Sn sama dengan, ini rumus aritmatikanya ya, n per 2 dikali A tambah UN. Jadi bukan rumus dari sini. Ini adalah rumus aritmatika karena di sini dijelaskan aritmatika. Nah, Sn-nya itu berapa di sini? Kita substitusi. Sn-nya itu adalah 2n kuadrat dikurangi 3n sama dengan n per 2 dikali A ditambah UN. Nah, ini kita selesaikan dulu. Kita akan mencari UN. Sementara ini perkalian hubungannya. Berarti n per 2 ini pindah. Yang tadinya kali, ini hubungannya kali, berarti menjadi pembagi. Artinya 2n kuadrat dikurangi 3n itu dibagi dengan n per 2. Sama dengan negatif 1 ditambah UN. Nah, berikutnya kita per berarti harus dikali balik. 2n kuadrat dikurangi 3n, tulis ini kali balik, yang tadinya n per 2 menjadi 2 per n. Ini tinggal tulis ulang. Nah, berikutnya kali pelangi. 2 kali 2 kan 4. N kuadrat dibagi n itu berarti pangkat dikurangi ya, n-nya 1. Dikurangi 3 kali 2 itu 6. N dibagi n berarti bis. Sama dengan, ini tinggal tulis ulang. Nah, berikutnya karena kita hanya ingin UN, ada yang harus pindah ruas, yaitu negatif 1. Negatif 1 pindah ke sini menjadi positif 1. Jadinya UN sama dengan 4N dikurangi 6, negatif 1 menjadi positif 1. Jadinya UN sama dengan 4N dikurangi 6 ditambah 1 itu adalah negatif 5. UN sama dengan 4N dikurangi 5. Jawaban untuk nomor 25 adalah D. Berikutnya untuk nomor 26. Suku kedua dan keempat barisan geometri berturut-turut adalah 9 dan 81. U2 9, U4 81. Suku ya, suku itu adalah U. Kalau deret berarti S. Jumlah 3 suku pertama barisan tersebut, justru yang ditanyakan S jumlahnya atau deretnya ya. Nah, yang ditanyakan S3-nya. Kita lihat dulu, di sini sudah jelas geometri. Rumus UN untuk geometri itu adalah AR pangkat N kurangi 1, di mana A itu adalah suku pertama, R itu rasio, yaitu suku kedua dibagi suku pertama. Nah, N itu adalah suku keberapa yang akan dicari. Nah, ini adalah rumus untuk geometrinya. Nah, di sini sudah diketahui bahwa U2 sama dengan 9. U2 sama dengan, rumusnya ke sini ya, berarti N-nya adalah 2. A-nya belum diketahui, kita tulis. R-nya belum diketahui. N kurangi 1. N itu ini. Yang diketahuinya berarti di sini 2.
2 dikurangi 1 artinya 1. Artinya R-nya pangkat 1 sama dengan 9. Itu untuk U2. U4 sama dengan 81. Berarti U4 sama dengan A R N kurangi 1. Artinya 4 dikurangi 1 yaitu 3 sama dengan 81. Geometri, karena geometri berarti untuk mencari A dan R-nya itu harus dibagi. Nah, kita bagi nih, A dibagi A berarti 1, R dibagi R pangkat 3, ingat pangkat itu berkurang, berarti yang atas tinggal 1, R dibagi R pangkat 3 itu di sini bukan habis ya, bukan 0, tetapi jadi 1 per ini dikurangi pangkatnya, berarti R pangkat 2. Nah, sama dengan 9 atau gini, perkecil. 9 bagi 9 adalah 1, 81 bagi 9 adalah 9. Nah, jadi udah lebih sederhana lagi. Pecahan sama dengan kali silang. 1 dikali 9, 9 dibagi 1, artinya 9. Ingat ya, angka yang dikali dengan variabel atau yang ditanyakan akan selalu menjadi pembagi. Jadinya 1 kali 9 dibagi 1. Jadinya 9. R kuadratnya itu adalah 9. Kalau R-nya berarti akar 9. Karena lawan dari kuadrat adalah akar. Akar 9 adalah 3. Nah, di sini setelah dapat rasionya, tugas kita mencari A-nya. Bagaimana cara mencari A-nya? Cara mencari A-nya itu substitusi ke salah satunya, mau U2 atau U4. Di sini Ibu pilih U2. U2 rumusnya itu adalah sama dengan AR sama dengan 9. Kita substitusi nih 3, berarti A-nya tulis, R-nya ganti dengan 3 sama dengan 9. Jadi A itu adalah 9 dibagi 3, yaitu 3. Udah lengkap nih, udah dapat rasio, udah dapat suku pertama. Nah, lanjut ke soalnya, kita mencari jumlah atau SM. Yang ditanyakan adalah S3. Nah, sementara untuk di geometri itu rumus SN-nya ada 2. Nah, yang pertama rumusnya adalah A dikali R pangkat N dikurangi 1 per R kurangi 1. Itu terjadi, rumus ini digunakan ketika rasionya lebih dari 1. Lebih dari 1 itu misalkan 2, 3, 4, 5. Nah, itu menggunakan rumus yang ini. Tetapi ketika rasionya kurang dari 1, kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu A dikali 1 kurangi R pangkat 3 per 1 kurangi R. Dimana A itu suku pertama dan R itu adalah rasio. Rasio itu berarti suku kedua dibagi suku pertama. Nah, kita akan mencari S3. S3 itu di sini kita lihat rumus yang mana yang harus kita gunakan. Lihat rasionya. Rasionya 3. 3 itu artinya lebih dari 1. Rumus yang lebih dari 1 itu berarti rumus yang pertama. Nah, yang ini. Berarti sekarang S3 sama dengan A-nya berapa? A-nya kebetulan 3 juga. R-nya di sini 3, berarti 3 pangkat M-nya 3, karena yang ditanyakan adalah S3. Dikurangi 1 per R-nya 3 dikurangi 1. Jadi tinggal substitusi saja ya. Mengganti A dengan 3, mengganti R dengan 3. N-nya di sini 3 juga. Kurangi 1. Nah, selesaikan. Berarti 3 tulis, 3 pangkat 3 adalah 27, dikurangi 1 per 3 kurangi 1 adalah 2. Jadi 3, 27 kurangi 1, 26 per 2. 3 dikali 26 dibagi 2, hasilnya adalah 39. Jadi untuk nomor 26 itu, jawabannya adalah B, 29. Berikutnya untuk nomor 27, berdasarkan pengamatan terhadap sejumlah spesies mikro yang diberikan zat tertentu,
diperoleh kesimpulan bahwa spesies akan berkurang menjadi setengahnya setiap 2 jam. Pada pukul 4 dilakukan pengamatan dan ternyata masih terdapat 20 spesies. Jika pengamatan awal dilakukan pada pukul 8, banyak spesies yang tersedia pada saat itu adalah berarti awalnya jam 8 dan berakhir di jam 16. Sementara di jam 16 itu masih tersisa 20 spesies. Berarti kita lihat dulu jam 8, jam 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Diawali dari jam 8 dan diakhiri jam 16. Sementara di jam 16 itu ternyata masih ada 20 spesies. Kita akan mencari yang jam 8 itu totalnya itu ada berapa, awalnya itu ada berapa. Karena di sini setiap 2 jam berkurang setengah. Nah, berarti kalau dari sini mau naik ke atas, kebalikannya. Kalau dikali setengah itu artinya kan spesiesnya dibagi 2. Nah, kalau misalkan dari bawah ke atas harus dikali 2. Jadi awalnya ada 20 dikali 2, jadinya 40. Ingat ya, setiap 2 jam berarti loncat 1. Nah, ini loncat 1 karena setiap 2 jam. Jadi 20 kali 2 jadilah 40. 40 kali 2 jadilah 80. 80 kali 2 berarti 160. Ternyata di jam 8 itu atau di awalnya itu ada 160 spesies. Untuk nomor 27 jawabannya 160 yaitu E. Untuk nomor 28, seorang siswa harus menjawab 8 soal dari 10 soal yang disediakan. Banyaknya cara memilih 8 soal dari 10 soal tersebut adalah, di sini kita lihat ada 10 soal akan dikerjakan 8 dan tidak ada ketentuan harus nomor berapa dulu yang dikerjakan. Berarti ini kombinasi. Penulisannya adalah ada 10 akan diambil 8. Ada 10 akan dikerjakan 8. Rumus kombinasi itu berarti 10 faktorial per 8 faktorial barulah 10 dikurangi 8 faktorial. Jadinya 10 faktorial 8 faktorial 10 kurangi 8 adalah 2 faktorial. Ingat, faktorial itu perkalian mundur, berarti di sini lihat 8 sama 2, yang paling besar itu angka berapa? 8. Artinya 10 mundur sampai 8 agar mudah menyederhanakannya. Berarti 10 faktorial itu artinya 10 kali 9 kali 8. Karena tidak selesai sampai 1, di ujungnya tulis lagi faktorial. Nah, 8 faktorial tulis, ini kita selesaikan, 2 faktorial itu artinya 2 kali 1. 8 faktorial dengan 8 faktorial coret. Nah, 10 dibagi 2 adalah 5, berarti 5 dikali 9 adalah 45. Jadi jawabannya 45 cara untuk nomor 28, yaitu E. Untuk nomor 29, tersedia bilangan-bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari bilangan tersebut akan dibentuk bilangan baru yang terdiri atas 3 angka ganjil dan tidak ada angka yang berulang. Banyak bilangan baru yang terbentuk adalah 3 angka ganjil ya, 3 angka ganjil. Berarti kita bikin kotak dulu, 3, karena 3 angka berarti yang pertama ratusan, puluhan, satuan. Sementara satuannya itu harus ganjil. Jadi suatu bilangan itu bisa dikatakan ganjil atau genap ketika ujungnya itu berangka ganjil, itu untuk ganjil, dan berangka genap untuk bilangan genap. Kita lihat di sini angka ganjilnya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti yang akan menempati kotak ini ada 4 angka. Nah, seandainya Ibu pilih di kotak pertama itu adalah angka 7. Ibu tarik angka 7 ke sini. Nah, berarti sisanya yang akan menempati kotak pertama itu ada berapa angka lagi?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang menempati itu ada 6 angka, simpan di ratusan. Karena tidak boleh berulang, jadi kesini harus dikurangi 1. Berarti yang tadinya 6 kesini 5. Nah, seperti itu. Tentukan dulu ganjil genapnya. Nah, ada berapa angka? Misalkan ambil salah satu angka ganjil. Ibu pilih angka 7. Tidak harus selalu 7 ya. Terserah mau nomor 5, 3 atau 1 pun boleh. Nah, Ibu di sini pilih angka 7, berarti di kotak ratusan itu tersisa 6 angka yang bisa memenuhi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di puluhan itu berarti tinggal kurangi 1 aja, 5 angka yang akan memenuhi. Seandainya Ibu pilih angka 6 di kotak pertama, berarti kesini tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Jadi rumusnya adalah 6 dikali 5 dikali 4, yaitu 120. Jadi bilangan baru yang terbentuk adalah 120 banyak. Untuk nomor 29 jawabannya adalah E. Untuk nomor 30, diagram garis berikut menunjukkan penyebab hasil panen kentang selama 6 tahun di daerah tertentu. Nah, ini grafiknya dari 2014 sampai 2019. Dan untuk 2014 itu 10 ton, 2015 15 ton, dan seterusnya. Pertanyaannya, pernyataan yang benar yang sesuai dengan diagram garis tersebut adalah kita harus pertama hasil panen yang tak menentu untuk setiap tahun. Kalau tak menentu itu lebih ke naik turun ya. Sementara di sini yang pertamanya itu naik, turun. Nah, sementara di sini enggak terlalu turun, bedanya dikit aja. Nah, berarti poin A tidak memenuhi. Terjadi kenaikan hasil panen dalam waktu 3 tahun berturut-turut. 3 tahun berturut-turut naik. Ini 1, 2. Ini turun. Berarti poin B enggak. Tidak 3 tahun berturut-turut. Untuk yang C, terjadi penurunan kurang dari 12% pada tahun 2017. Penurunan 12%. Kita lihat 12% dari 35 itu berapa? Palingan juga 30-an. Di sini malah 18, berarti tidak terjadi 12%. Nah, di sini yang D, rata-rata hasil panen selama 6 tahun sebesar 23 ton. Rata-rata ya, berarti 10 tambah 15 tambah 40 tambah 35 tambah 18 tambah 20. Dibagi dengan banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi setelah dijumlahkan dibagi 6, hasilnya adalah 23 ton. Artinya untuk nomor 30 itu jawabannya D. Ini jenis soal analisis, berarti pelajari bagaimana cara membaca suatu grafik. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.